penasaran dengan praktikumnya ya. Kayak hal yang lain juga demikian. Nah, hari ini anak-anak sesuai dengan bahan yang sudah kalian pelajari sebelumnya, sudah dibaca belum? Sudah. Ada yang mengakses videonya? Siapa yang akses video? Yang mengakses PowerPoint-nya? Oke, ada yang sedang membaca handout-nya saja, semua PDF? Siapa yang sudah baca handout-nya? Wah, berarti sebagian besar sedang untuk ini video ya. Lihat dalam bentuk video ya. Hari ini itulah yang akan kita bahas, yakni listrik statis. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang listrik dinamis. Ada yang masih ingat listrik dinamis? Tadi yang mengajak kalian untuk berrelaksasi sejenak, untuk bisa fokus belajar nantinya. Teknik yang kita akan coba gunakan itu adalah stop. Stop itu terdiri dari 4 kata, S, T, O, dan P. S yang pertama adalah stop, kita sebutkan dulu sama penjelasan. Kemudian T, take a deep breath. Artinya take a deep breath, tarik nafas dalam. Iya, tarik nafas yang dalam. Observe, kalian amati segala perubahan yang terjadi dalam tubuh, gerakan irama tubuh kalian, irama nafas kalian. Setelah itu baru kita lanjutkan bersama. Kita coba sama-sama ya. Saya siap. Mari kita hentikan dulu semua aktivitas. Halo, handphonenya ditaruh dulu. Kita stop sama-sama. Ya. Jadi setelah S yang pertama itu stop. Ya. Sekarang kita lanjut ke T. Take a deep breath. Tarik nafas dalam seperti pranayama ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik lagi, tahan, hembuskan. Tarik lagi, tahan, hembuskan. Oke, sekarang observe, amati setiap perubahan yang terjadi pada tubuh kalian. Ya, pada saat menarik, menahan, dan mengeluarkan nafas. Oke, setelah itu P adalah proceed. Ayo kita lanjutkan. Kita mulai belajar sekarang. Ya. Gimana perasaannya? Merasa lebih baik? Ya. Kita mulai dengan salah satu hal yang sederhana terkait dengan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya membangunkan rambut? Nah, ada rambutnya kalau pakai minyak sih itu caranya. Rambutnya pakai minyak. Ada yang mau coba? Oh iya. Baca ulang materinya. Kalian sudah baca-baca kan ya? Ya, nah sekarang coba dilihat materinya. Kalian bisa akses di Google Site. Anak-anak medan listrik. Begitu juga dengan jika listrik dari ya, berdasarkan yang kalian sudah baca tadi, nah itu menerangkan karakter kemandirian sebenarnya ya. Kalian diminta untuk mandiri dalam belajar, dalam mengeksplorasi materi. Sekarang mari kita tunjukkan, kita buktikan kemandirian kalian tersebut dengan seberapa jauh kalian sudah memahaminya. Muatan listrik kan ya, muatan listrik itu ada berapa jenis namanya? Pasti kalian tahu ya. Nah, sekarang mari kita lakukan percobaan yang sangat sederhana sekali dengan cara membentuk kelompok. Nah, dalam membentuk kelompok ini, Ibu harapkan kalian tidak pilih kasih ya. Kita semua sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi silakan bentuk kelompok 1 sampai terdiri dari 2 sampai 3 orang. Ya, mungkin bisa balik. Penaris bisa menarik rambut ya. Itu karena pas 3 itu elektron dari rambut itu pindah ke pengaris.
coba. Ya sampai kerasa agak panas tuh. Melatih tanggung jawab nih sekarang, berbagi tanggung jawab. Nanti kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan kalian bagi diri, ada yang menjadi penyaji, beri tanggapan dan sebagai moderator. Ya, jadi mari kita latih keterampilan bertanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing untuk presentasinya. Ya, coba yang mau presentasi dulu dengan. Ada percobaan yang saya lakukan, yaitu pengosongan pipet dan kemudian mengosongkan pipet, kemudian menempelkannya dengan satu sama lain. Hasilnya adalah salah satu pipet tersebut bergerak. Terus maksudnya, ya silakan namanya siapa? Luna. Oh iya, silakan bertanya. Apa bertanya? Benar bisa tadi. Mungkin kurangnya di sana pokoknya harus yang semangat ya. Terusnya semakin cepat berpindah. Ya. Oke, dia menggunakan. Jadi ketika saya menggosok garis ke rambut saya, hingga penggaris ini rata-rata agak kemudian setelah itu, nah saya dekatkan dengan kertas ini sehingga kertas ini bisa bergerak seperti Ya, jadi ada pergerakan kertas ya. Jadi kalian semacam melakukan sulap ini anak-anak ya. Iya. Nah, itulah fenomena kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Nah, silakan kembali ke posisinya semula ya. Contohnya kita makin besar kan? Gayanya makin besar atau makin kecil ya taringnya? Semakin kecil. Kalau semakin dekat, maka gaya tarik akan semakin besar. Ya. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari ini kalau kita kaitkan dengan rumus ya, ketika kalian dekat dengan orang-orang yang positif, orang-orang baik, maka kalian akan merasakan gaya yang lebih besar ya. Maka dari itu kita harus pandai dalam bergaul ya, dalam memilih teman saat bergaul ya. Baiklah anak-anak, nanti di rumah, nah ini ibu minta kalian untuk berkreasi dan berekspresi secara bebas. Silakan kalian ungkapkan pengalaman kalian tentang listrik statis. Kalian mau buat video TikTok kah? Boleh. Kalian mau buat percobaan yang lain mungkin dari ini boleh. Kalian mau buat tentang konsep dengan kreasi boleh. Kalian boleh membuat podcast juga boleh. Membuat drama itu misalnya dengan teman kalian drama belajar bersama itu boleh ya. Itu sangat ini apa namanya melatih kerjasama, melatih tanggung jawab juga nanti di rumah. Setelah itu kalian kumpulkan pada link yang akan dibagikan di grup WhatsApp. Ya. Ada pertanyaan untuk hari ini anak-anak? Ada yang belum darinya? Oke, kalau tidak, mari kita menguji pemahaman di Google Form. Ya, silakan dibuka handphonenya, dibuka linknya, silakan dijawab di sana. Waktunya sudah habis. Sekarang saatnya kita berefleksi untuk hari ini. Ya, jika di awal tadi kita mulai dengan menanyakan bagaimana perasaan kalian sebelum belajar. Sekarang setelah belajar, mari kita berefleksi. Ada yang mau berbagi perasaannya? Bagaimana pengalamannya setelah belajar hari ini? Ya, ini yang. Iya, silakan. Perasaan saya setelah belajar adalah saya bisa lebih memahami apa itu yang disebut dengan listrik statis, dan saya sudah melakukan percobaan. Ternyata benar bahwa kalau bolpoin ditancapkan ke penghapus bisa bolpoin ditancapkan ke penghapus, ada perantara dari penggaris dan digosok-gosokkan ke rambut, kertasnya tersebut bisa bergerak, bahwa itu termasuk percobaan dari listrik statis. Iya. Terima kasih banyak. Ada kendala mungkin? Ada kendala? Ada kurang paham mengenai di gaya volume. Oh, di gaya volumenya ya. Nanti kita Ada lagi yang berbagi perasaannya hari ini? Ya, Intan. Ya, terima kasih sebelumnya. Juga saya sangat senang hari ini ya, karena kita belajar sambil praktik langsung. Dan saya yakin banyak dari kami, khususnya saya juga, jadi lebih memahami materi yang Ibu ajarkan. Kemudian saya harap tetap setiap belajar ada praktik-praktiknya biar kita semakin tertarik dan ingin mendalami materi yang Ibu ajarkan.
bermuatan positif, maka garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Sifat yang ketiga yaitu semakin banyak garis-garisnya, maka semakin kuat pula medan listriknya. Rumus medan listrik. Jadi pada muatan tersebut. Pengertian listrik statis. Si air, lalu dekatkan ujung sedotan lain yaitu ujung sedotan berwarna hijau dengan ujung sedotan yang diseimbangkan. Coba menjelaskan orang yang berjalan di karpet kemudian terasa tersetrum saat memegang gagang pintu. Pada saat berjalan terjadi pembentukan muatan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Niwayan Rina Lestari, guru fisika di SMA Negeri 1 Banjarangkan Kabupaten Klungkung, calon guru penggerak angkatan 3. Demikianlah tadi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang telah coba saya terapkan selama pembelajaran di kelas. Dalam proses perancangannya, saya merasa tertantang sekali, terutama dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kenapa? Karena bagi saya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang beraneka. Aneka konten, aneka proses, dan aneka produk. Dalam menyiapkan aneka konten, saya merasa tertantang untuk lebih banyak belajar tentang teknologi pembelajaran, tentang media-media pembelajaran inovatif ataupun kuis-kuis interaktif yang dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran untuk membuat konten pembelajaran tersebut lebih bervariasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi proses, itu perancangannya juga lumayan menantang bagi saya, karena terutama dalam pembelajaran tatap muka terbatas saat ini. Durasi pembelajaran yang sangat terbatas sekali itu menuntut kita sebagai guru, saya sebagai guru untuk mampu merancang proses pembelajaran supaya tepat waktu, efektif, dan efisien. Kemudian terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi produk, tantangan yang paling besar menurut saya itu adalah pada saat kita merancang rubrik penilaian. Karena produk yang dihasilkan oleh siswa sangat beragam, otomatis kita harus mempunyai rubrik penilaian yang beragam juga, atau yang bisa mencangkup semua produk tersebut dan tentunya adil dalam memberikan penilaian. Terkait dengan pembelajaran sosial emosional, dalam perancangannya, itu pertama saya mencoba untuk menyusun RPP dahulu. Kemudian dalam tahap-tahapan pembelajaran di RPP tersebut saya mencoba untuk mengaitkan dengan pembelajaran sosial emosional. Misalnya pada saat membuka pelajaran, mungkin di sana bisa dikembangkan kompetensi sosial emosional terkait dengan kesadaran diri dan pengelolaan diri. Demikian pula pada proses diskusi kelompok dapat dikembangkan kompetensi sosial emosional, keterampilan berelasi, kesadaran sosial, dan juga bertanggung jawab. Pada pelaksanaannya, itu saya merasa senang sekali karena bisa melaksanakannya dengan baik dan respon dari siswa juga sangat bagus. Jadi terlihat dalam proses refleksi yang dilakukan pada akhir video tadi. Ada beberapa kendala, di mana yang pertama itu pada saat saya mencoba untuk memasukkan nilai-nilai kompetensi sosial emosional pada saat pembelajaran. Rencananya itu saya lakukan pada saat memulai belajar kelompok. Belajar kelompok itu di awal kita memberikan penekanan, kita memberikan pemahaman bahwa pada saat belajar kelompok itu hendaknya kita bisa saling berempati satu sama lain, itu yang terkait dengan kompetensi sosial emosional, keterampilan berelasi. Namun pada saat pembelajaran siswa sudah terkadung untuk fokus pada alat-alat yang ada di depan mereka, alat praktikum atau alat-alat demonstrasi yang ada di depan mereka, sehingga saya harus mengembalikan lagi fokus mereka agar mau menyimak sejenak apa yang saya sampaikan. Kedepannya saya ingin memperbaiki hal tersebut, mungkin agar bisa lebih menghemat waktu lagi, agar anak-anak lebih fokus lagi pada keterampilan sosial, pengembangan keterampilan sosial emosionalnya. Mungkin praktikumnya akan dibuat menjadi lebih ringkas lagi dengan cara membuat sebuah jurnal praktikum sebelumnya di rumah, sehingga begitu sampai di sekolah anak-anak tinggal langsung mempraktekannya saja. Demikian dengan pembelajaran berdiferensiasi proses, saya kira ini saya sebagai guru harus bisa
mencari atau menyesuaikan dengan materi pembelajaran yang ada. Jika materinya sangat abstrak, mungkin pembelajaran diferensiasi proses bisa dilakukan dengan cara belajar berkelompok. Mungkin awalnya berkelompok yang terdiri dari 2 orang, kemudian ditambah lagi menjadi 4 orang, kemudian belajar individu. Jadi ada proses perbedaan secara pengelompokan di sana. Karena kalau untuk materi-materi abstrak, mungkin praktikum akan sangat sulit untuk dilakukan. Demikian pula untuk praktikum-praktikum yang alatnya tidak tersedia, misalnya mungkin saya akan mencoba untuk menggunakan virtual lab seperti itu, sehingga anak-anak juga dapat melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi proses, tidak hanya dengan menyimak ataupun ceramah saja. Demikianlah refleksi saya pada saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, yang pada dasarnya sebenarnya mungkin pembelajaran berdiferensiasi produk sudah pernah saya lakukan sebelumnya, karena diferensiasi produk ini berupa tugas-tugas yang beragam ya. Jadi sebelumnya pun saya sudah mencoba untuk membiasakan siswa untuk tidak hanya memberikan tugas berupa soal-soal latihan saja, tetapi juga bagaimana mereka bisa bebas berekspresi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Demikianlah refleksi pembelajaran sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia.